Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang ayat-ayat yang membahas tentang fenomena alam, yang bertema kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Baik, untuk lebih barokahnya marilah kita awali perjumpaan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendahuluan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya ini berdasarkan kuasa dan kehendaknya yang mutlak. Bahkan Allah menggambarkan fenomena alam yang terjadi di kehidupan ini dalam Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Quran surah Az-Zalzalah. Kira-kira apa saja fenomena alam yang terjadi yang ada di dalam Quran surah Al-Qari'ah dan Quran surah Az-Zalzalah? Baik, sebelum kita membahas tentang Quran surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah, ada sebuah pertanyaan, apakah ada yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakal lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Berdasarkan firman Allah tersebut, hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Tidak ada makhluk Allah yang mengetahui kapan hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah kalian percaya mengenai ramalan-ramalan tentang hari kiamat. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai makhluk, tentunya tidak usah memikirkan kapan datangnya hari kiamat. Yang kita pikirkan adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Jadi yang harus kita pikirkan adalah kita harus mempersiapkan amal kebaikan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Ya, jadi yang harus kita persiapkan adalah amal kebaikan. Jangan sampai amal keburukan kita lebih berat timbangannya nanti daripada amal kebaikan kita. Na'udzubillah. Selanjutnya, mari kita membahas yang pertama tentang Quran surah Al-Qari'ah. Baik, mari kita baca bersama-sama Al-Quran surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nas
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية Sadaqallahul azim. Ya, itu bacaan dari Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Yang artinya pada ayat pertama diawali dengan hari kiamat, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat, ya, yang artinya hari kiamat. Ayat kedua, Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Dilanjut ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Selanjutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, atau dalam redaksi lain diartikan sebagai anai-anai, ya. Selanjutnya pada ayat kelima, watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man saqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, ya. Selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yakni narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, ya. Jadi neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, yaitu neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Setelah membaca surah ini disunahkan membaca bacaan nas'alullahal afwa wal afiyah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kebaikan-kebaikan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya penjelasan tentang Quran surah Al-Qari'ah, ya. Penjelasan dan kandungan Quran surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tergolong surah Makkiyah, yang artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Al-Qari'ah merupakan surah ke-101 dan terdiri dari 11 ayat. Al-Quran surah Al-Qari'ah diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Selanjutnya penjelasan dan kandungan Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 3. Ya, bacaannya Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Jadi ayat 1 sampai 3 itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang adanya hari kiamat. Ya, ini isinya. Ayat ini diawali dengan pernyataan hari kiamat, Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam ayat kedua dan ketiga, yang artinya, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, ini isi dari ayat 2 dan 3.
Pertanyaan ini bukan berarti menunjukkan ketidaktahuan Allah. Ya. Allah itu adalah zat yang maha tahu atas segala makhluknya. Maksud pertanyaan ini adalah untuk menarik perhatian kepada yang ditanya agar benar-benar memperhatikan pada permasalahan yang ditanyakan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Ini penjelasan dan kandungan isi surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. Selanjutnya penjelasan dan kandungan Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya, jadi isinya ayat 4 sampai 5 ini adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Jadi pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kedahsyatan peristiwa hari kiamat digambarkan dalam bentuk manusia berhamburan seperti anai-anai. Ya, di sini dijelaskan sebagai anai-anai. Ada tadi redaksi pada terjemahan sebagai kupu-kupu. Ya, anai-anai itu laron ya, seperti laron yang berterbangan. Selain itu juga gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ya, kita bayangkan sendiri bagaimana ketika apabila gunung-gunung itu diibaratkan sebagai bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan gunung pun berhamburan lepas dari bumi bagaikan bulu. Ya. Tidak hanya di dalam Quran surah Al-Qari'ah saja ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Terdapat banyak ayat Al-Quran, ya, di antaranya di dalam surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar. Pada surah At-Takwir seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung. Ya, kita gambarkan saja apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ya, ini terjemahan dari surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Terdapat juga di dalam surah Al-Infitar ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Yang artinya apabila langit terbelah, ya, langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ya, bisa kita gambarkan sendiri seperti apa kejadian-kejadian tersebut. Ya, jadi adapun kejadian hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kejadian hari kiamat tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Yang artinya apabila terjadi hari kiamat tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Itulah penjelasan tentang ayat 4 dan 5. Selanjutnya penjelasan dan kandungan surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang lebih banyak. Ya, jadi pada ayat 6 dan 7 ini dijelaskan tentang orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat
lebih banyak daripada amal keburukannya. Hal ini terjadi setelah melalui yaumul ba's, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan yaumul mizan. Apakah yaumul ba's itu? Yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan yaumul mizan? Ya. Yaumul ba's ialah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, diingat-ingat, yaumul ba's itu ialah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Ya, diingat-ingat urutannya. Yang pertama setelah alam kubur ada yaumul ba's, hari kebangkitan. Ya, kebangkitan manusia dari alam kubur. Setelah itu ada yaumul mahsyar, ya, atau padang mahsyar. Pada saat itu, ya, pada saat yaumul mahsyar, manusia akan menerima catatan amalnya. Jadi amalan-amalan manusia selama di dunia akan diberikan, ya, kepada manusia pada yaumul mahsyar, ya. Atas dasar catatan amal tersebut, manusia akan dihisap atau dihitung amal kebaikan dan keburukannya, dan juga akan dimizan. Ya, dimizan itu artinya ditimbang semua amalnya. Apakah nanti lebih berat amal kebaikan atau amal keburukannya. Jadi orang yang berat timbangan amal baiknya, ia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya, ini hidup di surga. Ya, seperti itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang baik amalnya akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, ya. Jadi orang yang amal baiknya itu lebih banyak, dia akan menerima dengan tangan kanannya. Hal ini sebagai pertanda baik baginya. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9 yang berbunyi, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah, ini terjemah dari surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Selanjutnya penjelasan dan kandungan dari ayat 8 sampai 11. Ya, 8 sampai ayat terakhir surah Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang sedikit. Jadi lebih banyak amal keburukannya. Kejelekan lebih banyak daripada kebaikannya. Orang yang seperti ini akan celaka. Ia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Ya, kita tahu semua dari terjemahan surah Al-Qari'ah tadi, apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu ialah neraka yang dengan api yang sangat panas. Ya, itulah neraka hawiyah, tempat bagi orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang lebih berat timbangan amal buruknya akan menerima buku catatan dari sebelah belakang, ya. Jadi orang yang amal kejelekannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya akan menerima buku catatan amalnya dari arah belakang, ya. Hal itu sebagai pertanda buruk baginya, ya, itu sebagai pertanda buruk bagi orang tersebut. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12, "Wa amma man utiya kitabahu
وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Jadi, tidak dapatkah manusia membela diri dari berbagai macam tuduhan? Jawaban atas pertanyaan tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi setelah hari kiamat itu, mulut mereka tidak akan bisa membela diri. Ya, jadi yang akan memberi kesaksian adalah tangan dan kakinya. Ya, seperti itu. Jadi suasana mencekam perasaan pada yaumul hisab dan yaumul mizan membuat manusia tidak mampu lagi berkutik, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Wajahnya akan tertunduk ketakutan. Ya, seperti itu. Adapun pokok-pokok kandungan surah Al-Qari'ah adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat. Di antaranya, ya, ini kesimpulan. Yang pertama, manusia berterbangan seperti anai-anai atau seperti laron, ya. Dalam redaksi lain seperti kupu-kupu. Dan yang kedua, gunung-gunung berhamburan seperti bulu-bulu. Ya, yang ketiga, seluruh amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas sesuai dengan timbangannya. Apabila berat timbangan kebaikannya, maka akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, apabila berat timbangan keburukannya, maka akan masuk neraka. Jadi, marilah kita persiapkan amal kebaikan kita untuk menghadapi hari kiamat kelak. Karena itulah yang akan membantu kita kelak di akhirat. Baik, mungkin pertemuan kita cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.